Tetap dicukupkan. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman dan kakak-kakak sekalian, nama aku Isabella Rahma atau biasa dipanggil Ica. Di sini aku sebagai tim dari kampusku dan sore hari ini akan menemani teman-teman dan kakak-kakak semua sebagai MC dan juga moderator. Oke, wah karena kayaknya pada nggak sabar ya untuk mendengarkan materi pertama ataupun bedah jurusan pertama pada sore hari ini. Jadi langsung saja untuk bedah jurusan bahasa dan sastra pada sore hari ini, yang pertama akan dimulai dari Kak Angelin Chan dari jurusan bahasa Mandarin. Halo, selamat sore Kak Angelin Chan. Selamat sore Kak. Oke, saya cek ya. Iya, dipersilahkan Kak. Oke. Baik, jadi kita mulai ya hari ini webinar dan sharing bedah jurusan. Saya bahasa Mandarin. Jadi sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada yang bilang nggak kenal nggak sayang. Jadi kita perkenalan diri dulu. Nama saya Angelin Chan, saya dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama semester 7, dan ini adalah beberapa profil pribadi saya. Nama saya, Instagram saya, hobi saya, pekerjaan saya. Ini pekerjaan guru les bahasa Mandarin, penerjemah berita bahasa Mandarin di Kuntian Shopee Pontianak, penerjemah file bahasa Mandarin di KIN. Jadi guru les bahasa Mandarin baik online maupun offline, dan sisanya adalah magang. Dan selanjutnya, nah, oke, ini skip dulu. Bahasa Mandarin itu apa sih? Jadi sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih bahasa Mandarin itu apa. Itu adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, dan seringkali juga digunakan untuk berbisnis. Di Tiongkok saat ini bertengger di urutan kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dilansir dari Investopedia, negara ini memiliki GDP sebesar 14,14 triliun dolar AS. Jadi pasti sangat besar sekali. Maka dari itu banyak juga perusahaan di Tiongkok yang membuka cabang di Indonesia. Jadi peluang untuk bisa bahasa Mandarin terhadap karir kita pasti sangat banyak sekali, dan termasuk bahasa tersulit di dunia. Itulah mengapa banyak yang memerlukan bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin itu nggak mudah untuk dikuasai, jadi kita harus punya minat dan tertarik. Dan yang selanjutnya adalah bahasa Mandarin makin populer di Indonesia. Ini ditunjukkan dengan apa? Ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perguruan tinggi maupun kuliah yang membuka jurusan bahasa Mandarin. Dan selanjutnya adalah memiliki prospek kerja yang luas. Dan sebelum kita masuk lebih lagi, saya akan kasih lihat video sebentar. Ini kata mereka tentang pentingnya bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarin itu sepenting apa sih? Walau sekarang kan lagi pandemik nih, jadi apakah ada peluang lain kalau misalkan kita bisa berbahasa Mandarin? Peluang lain banyak di sektor-sektor lain ya. Misalnya di bagian sektor pertambangan, bahkan kalau mau dibilang sekarang sudah dilirik loh dengan dunia. Tadi di sini masalah pariwisata, sekarang industri ya? Iya, industri, bahkan industri pertambangan, industri penerbangan pun sekarang menggunakan bahasa Mandarin. Juga kita bisa menggunakan bahasa Mandarin dalam keseharian kita, pekerjaan kita, studi kita, dan juga bisnis, dan juga research ya. Bagi kita yang mempunyai passion ya mengajar Mandarin gitu, bisa mengajar di institusi, contoh kayak saya, atau juga untuk les privat gitu. Dan bagi pengusaha, karyawan yang Mandarinnya fasih, pastinya ya mereka akan punya peluang besar untuk lebih berkembang jauh dalam bidangnya masing-masing. Lalu untuk menarik investor ya bagi para pengusaha. 现在北京我爱这个城市我的中文很糟糕，但是我天学用中文。大家对你能说中文非常吃惊。你是为什么要学习中文？很有意思有三个原因。第一，我太太是中国人。他家说中文和他的奶奶只说中文，所以我想要跟他们说话。今年
以前我和 Priscilla 决定结婚，所以我告诉她的奶奶用中文，她非常吃惊。Priscilla 是您的太太。第二，我觉得是不是我想要学习中国文化，中国是伟大的国家我觉得学习语言帮助我学习文化，所以我学习语言。第三是普通话很难，我只说英文，但是我喜欢挑战。 Nah, jadi sampai di sini saja karena kendala waktu juga tadi. Jadi saya ingin sampaikan ke teman-teman, nah mereka itu Mandarin itu penting banget, bukan hanya orang-orang awam saja, namun juga Mark Zuckerberg sendiri penemu Facebook juga bilang kalau bahasa Mandarin itu penting banget dan saya suka di poin ketiga. Dia ada bilang 为什么我要学习汉语我的原因有3个. Jadi ada tiga alasan kenapa saya mau belajar bahasa Mandarin. Yang ketiga karena dia bilang 我喜欢挑战. Itu artinya berarti saya suka men-challenge diri saya sendiri. Menurut saya ini adalah poin yang sangat bagus sekali. Dan selanjutnya adalah prospek kerja. Prospek kerja bahasa Mandarin ini ada banyak sekali. Jadi yang pertama penerjemah, file, dokumen, film, dan lain-lain. Kemudian Mandarin speaker, tour guide, jurnalis bahasa Mandarin, staf Kementerian Luar Negeri, dan karyawan di perusahaan asing. Nah, lalu teman-teman mungkin pikir, emang sebanyak ini ya, kayak gitu. Nah, saya juga ada cari beberapa peluang kerja di LinkedIn yang saya temui, dan ini cuma sebagian kecilnya. Saat kalian ketik Mandarin, itu benar-benar udah banyak sekali yang muncul. Yang pertama adalah Mandarin speaker di WeTV, dan kita tahu WeTV itu bukan perusahaan kecil, kan dia adalah platform di mana kita bisa menonton drama, baik drama Korea, Mandarin, Indonesia, dan lain-lain. Habis itu ada JNT, habis itu Tencent Music Entertainment Group, di mana Tencent kalau ada yang belum tahu, ini adalah perusahaan musik dari China. Dan selanjutnya adalah Something adalah perusahaan kecantikan, dan mereka juga perlu Mandarin speaker, jadi banyak sekali peluang kerjanya. Dan selanjutnya adalah menurut saya, kalau misalnya kita di SMA bolehlah kita nggak ikut organisasi apa-apa, kita cuma belajar tiap hari. Tapi kalau di kuliah, kita harus jadi mahasiswa yang aktif. Karena kuliah itu untuk mempersiapkan kita terjun ke masyarakat. Itu mengapa kita pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kita, karena itu akan menunjang kita ke masyarakat. Nah, jadi pertama kegiatan selama perkuliahan saya, yang pertama adalah menjadi MC di berbagai kegiatan kampus. Contohnya pengumuman kejuaraan, seminar, kuliah umum, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah anggota divisi Humas dan Publikasi dari tahun 2021 hingga 2022. Oke, selanjutnya aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Hima Prodi. Jadi walaupun saya bergabung dengan Hima Prodi, ada beberapa kegiatan yang kita tuh nggak wajib ikut, tapi ya saya rasa saya tetap pengen ikut walaupun capek, tapi itu menambah pengalaman dan menambah relasi juga. Selanjutnya adalah aktif mengikuti berbagai kegiatan lomba bahasa Mandarin. Nah, ini adalah lomba yang paling saya suka. Yang pertama itu lomba dubbing bahasa Mandarin. Karena menurut saya tertarik dengan dunia entertain, khususnya acting. Jadi di sini kita nggak cuma pakai vokal kita untuk bentuk suara kita agar, misalnya pas kita sedih, kita kan nggak mungkin ngomong kayak gini. Pakai suara kita kayak gini, kita ngomong. Kalau sedih kan nggak bisa kayak gitu. Kita harus pakai nada suara yang mungkin lebih mengharukan segala macam. Jadi lomba dubbing ini juga salah satu jenis lomba yang wajib banget teman-teman coba. Dan selanjutnya adalah lomba news anchor bahasa Mandarin. Itu lomba kita bawa berita, jadi kita nanti duet dengan orang satunya lagi. Biasa itu guru atau yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, lomba berpidato bahasa Mandarin. Dan selanjutnya lomba mengarang, lomba storytelling. Kemudian lomba bernyanyi, lomba roll calling. Roll calling itu adalah lomba di mana kita mengandalkan kecepatan saat kita berbicara. Jadi misalnya hurufnya sama-sama dan kita lafalkan huruf itu. Jadi menurut saya, kalau misalnya kalian pikir, oh bahasa Mandarin nih peluangnya pasti kayaknya prospek kerjanya kecil deh, lalu lombanya kayaknya itu aja, lomba nyanyi, pidato, storytelling, itu aja, padahal nggak kayak gitu. Ini banyak sekali pilihan lomba, malah lebih, menurut saya kadang-kadang ada beberapa pilihan lomba yang nggak kita lombakan di bahasa Indonesia kan, dan malah lebih luas di Mandarin. Dan selanjutnya ada lomba Chinese Bridge atau Han Wi Chao. Jadi lomba ini dia menggabungkan pidato
dan bakat kita. Jadi kita nggak cuma pandai di bidang akademik aja, di bidang kita ngomong aja, tapi kita juga harus punya bakat juga. Jadi kalau lomba ini kita udah menang, misalnya saya berdomisili di Pontianak, saya udah menang nih satu Pontianak, saya juara 1, nanti saya dikirim ke Jakarta, dari Jakarta saya dikirim ke tempat lain lagi, nanti kalau saya juara 1 terus, nanti saya dikirim ke Tiongkok, begitu. Dan selanjutnya saya tampilin video lagi ya, ini video kedua yang terakhir juga. 你在哪儿呢？ Ini ada suara kan ya Kak? 我好像路上呢，怎么了？你没跟温让吵架吧？吵架？我怎么会跟他吵架？我又不是他什么人呢。他刚给我打电话说有点担心你。那可能就是人都注意关心吧。是你，是你让我亲手杀了我最爱的人。 是你让我杀了凤凰，是你让我杀了那个最爱我的人。如果真的是某处清楚，那你坦率的回答我，爽快的说你不喜欢我，不挂念我，这辈子都不想见我了。你说，我虽然出水了，但为了梦想还是坚持节水。现在有一个可以在设计工作室工作的机会，对我来说实在太难得了。 有了这份工作，我既可以赚钱养家，又可以专业人士朝夕相处。等我攒够钱，再回去完成水业。首先啊，你的梦想跟我没有任何的关系。实在不行，我可以让你陪我。陈念，你打我，你骂我都行，你打我。我真的不能再复读了，我爸已经因为这件事情快1年没有跟我讲话了。我不想听，你可以不用原谅我，你只要不报警，大家都玩过我了。我求你了，陈念，对不起，你开个条件吧，什么条件我都答应你，求你了，我真的不能再复读了。 我这一辈子都不想再看见你，明白？哥啊，你高考完都不想出去玩的吗？不想。可是我想。你写完作业再去。你放假前不要考试吗？就你那成绩还想考中央美院，中央美容院都不要的。我还有2年呢，而且我是美术特长生，300分就够了。 Baik, jadi sekian video lomba saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke suka dan duka jurusan bahasa Mandarin. Bohong banget kalau kita bilang kita belajar jurusan apapun itu cuma ada sukanya doang, nggak ada dukanya. Pasti ada duka. Jadi ini saya mulai dari sukanya dulu ya. Menambah koleksi bahasa yang kita kuasai ini pasti banget. Apalagi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin itu bahasa yang sangat diperlukan di era modern ini. Jadi kita harus banget menguasai dua bahasa itu. Dan yang kedua adalah bahasa Mandarin akan semakin menyenangkan bila kita sudah menguasai basicnya. Jadi kalian harus menguasai bagaimana cara mengucapkan kata-kata dengan benar. Nah, jika kalian sudah tahu cara menghafalkannya, mungkin kalian bisa mulai menghafalkan beberapa kosakata yang sering dipakai. Yang ketiga, menambah wawasan kita tentang bahasa Mandarin dan sejarah seputar negeri China. Jadi ini pasti deh, kita pasti nggak, apalagi kalau kita ambil jurusan ya, bukan belajar di tempat les, kita pasti ada belajar tentang Zhongguo Lishi, itu artinya sejarah China. Yang keempat, dapat mengasah kemampuan bahasa Mandarin melalui lomba-lomba seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi jadi mahasiswa itu nggak boleh pasif guys, karena kita udah kuliah juga bukan SMA. Jadi kita harus coba lihat sebenarnya potensi kita di mana sih. Misalnya kalian sukanya MC atau kalian sukanya lomba nyanyi, kalian harus kembangkan itu. Karena di SMA oke lah kita nggak gimana kembangkan diri, tapi di kuliah kita harus mengembangkan diri dengan baik. Yang kelima, lebih mudah memahami percakapan dalam drama bahasa Mandarin. Dan ini pasti banget karena kan kita belajar bahasa Mandarin dan kita udah tahu kata-kata yang sering banget digunakan. Jadi pas nonton drama kita nggak usah lihat mati subtitlenya, tapi kita udah tahu oh kata-kata ini tuh kurang lebih artinya apa. Yang keenam, berkomunikasi dengan lebih dari 1 miliar orang di dunia. Dan yang ketujuh, memperluas koneksi dan pertemanan internasional. Karena seperti yang tadi saya bilang, bahasa Mandarin ini banyak sekali digunakan, jadi tentunya akan menambah networking. Selanjutnya, dukanya cukup sulit dilafalkan karena bahasa Indonesia tidak memiliki nada. Kan nggak mungkin kita bahasa Indonesia kita bilang cukup sulit. Kayak ada nada kan nggak mungkin. Kalau bahasa Mandarin dia pasti ada nada, misalnya Zhongwen bahasa Mandarin. Kalau bahasa Indonesia kita nggak mungkin bilang
bahasa Mandarin. Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kalau bahasa Mandarin ada, bahasa Indonesia nggak ada. Jadi itu perbedaan yang gimana kita harus kembangkan dulu di awal. Kita harus punya basic yang kuat tentang nada. Kalau kita udah bisa melafalkan dan punya tahu nada bahasa Mandarin gimana bacanya, itu udah lebih mudah ke depannya. Yang kedua, bahasa Mandarin cukup sulit dipelajari jika tidak memiliki minat. Jadi kita harus tahu kita belajar bahasa Mandarin itu karena kita suka atau karena dipaksa. Itu penting banget. Dan selanjutnya, nah ini tips and trick, ini bagian terakhir. Bulatkan tekadmu untuk belajar bahasa Mandarin. Gak cuma bahasa Mandarin, semua hal kalau kita mau belajar, kita harus tahu itu benar-benar dari hati kita. Bukan karena orang lain bilang kamu harus belajar ini, enggak. Apalagi kuliah, kalian harus pilih jurusan yang kalian suka, bukan yang orang tua kalian suka. Yang kedua, set goal atau tetapkan tujuan yang ingin kamu dapatkan dari belajar bahasa Mandarin. Karena dari pengalaman yang saya lihat, kita harus tahu goal kita itu apa. Kalau kita nggak tahu, kita bisa putus setengah jalan karena belajar itu nggak mudah. Kita harus hafal, kita harus belajar bahasa Mandarin, nadanya, presentasi, itu pasti juga berat. Tapi kalau kamu punya goal, itu bakal lebih mudah. Misalnya, saya mau belajar bahasa Mandarin agar saya bisa menjadi penerjemah, atau saya pengen jadi jurnalis TV bahasa Mandarin. Nah, jadi saya udah punya goal dulu. Yang ketiga, mulai mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Mandarin, tentunya dari hal basic, nggak usah cari yang susah-susah dulu deh, belajar basicnya dulu. Yang keempat, sering membaca kosakata bahasa Mandarin, ini bisa dilihat di internet karena udah banyak banget kan, kita bisa akses di internet. Yang kelima, biasakan dirimu mendengar bahasa Mandarin, misalnya dengar lagu atau dengar drama, dengar orang ngomong gitu, kita jadi kan udah mulai terbiasa gimana pelafalan mereka. Yang keenam, memperbanyak menulis hanzi. Kalau misalnya kalian ambil jurusan bahasa Mandarin di sekolah, pasti ada disuruh menulis sih, ada dikte segala macam. Tapi kalau enggak, kalian ikut les, kalian bisa cari beberapa huruf yang mungkin kalian pengen tulis, atau kayak kalian berlatihnya intens kayak gitu ya. Jadi kan itu bakal menambah pengetahuan kalian dan bisa meningkatkan skill bahasa Mandarin. Yang ketujuh, memotivasi diri sendiri untuk belajar bahasa Mandarin dengan metode belajar yang kalian suka. Seperti melalui iQIYI, WeTV, YouTube, Douyin, Xiaohongshu, sama Netflix. Ini adalah aplikasi-aplikasi nonton sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian nggak suka baca, kalian bisa cari aplikasi yang menarik. Nggak perlu kok cari yang susah-susah, yang kayak kalian harus maksa diri kalian untuk belajar. Nggak usah. Kalau misalnya kalian emang sukanya baca, ya udah baca buku aja. Kalau kalian sukanya nonton, nonton aja gitu loh. Nggak perlu dipaksa untuk cari metode belajar yang paling susah. Cari aja kalian paling enjoy. Karena dulu pertama kali saya masuk di sekolah tinggi bahasa harapan bersama itu kan, sebenarnya teman-temannya hebat di kelas. Jadi saya kayak, aduh gimana nih ya, kayaknya susah deh. Tapi lama-lama saya ketemu cara belajar yang paling efektif di saya, karena saya suka nonton. Jadi saya melalui acara-acara variety show, saya belajar banyak kosakata, dan itu juga membantu untuk meningkatkan skill bahasa Mandarin. Dan selanjutnya, nih misalnya ada kalimat-kalimat pendek di bahasa Mandarin yang kalian sering dengar. Kalian bisa banget buat coba, nggak usah setiap kali kalian post, itu pasti udah capek banget untuk dengar dramanya lagi. Kalian masih mau post, mau tulis, itu kan pasti memakan waktu dan kayak dramanya jadi nggak seru kan. Jadi kalian bisa tulis kata-kata atau kalimat yang kalian sering kalian jumpai, misalnya yang kayak gini, yang foto kedua ini "wo ma shang chulai", itu artinya saya segera keluar. Habis itu yang di bawah "wo bu shi gui de, deng yi xia", saya bukan sengaja, tunggu bentar ya. Habis itu yang terakhir "ni du sheme", kamu ngerti apa sih? Itu kayak misalnya orang lagi nyolot. Habis itu selanjutnya ini ada beberapa rekomen drama bahasa Mandarin, movie atau drama. Kalau kalian suka movie, kalian bisa coba nonton yang ini My Love with Her Days dan lain-lain. Dan ini juga ada drama, ini drama kolosal. Ini ratingnya tinggi banget, makanya saya masukin buat bagiin ke teman-teman. Dan selanjutnya ini juga, ini lebih ke drama percintaan sama kehidupan sehari-hari sih. Jadi ini juga banyak banget yang nonton dan bilang bagus. Nah yang ini. Selanjutnya juga ada penyanyi bahasa Mandarin. Jadi ini Jejelin terkenal banget di Tiongkok. Dia suaranya bagus banget. Dan Tiger Hu ini suaranya itu dia tebal dan dia lebih serak gitu. Silent Swan itu dia spesialis lagu balad. Kalau Jay Chou ini kita udah tahu dari dulu. Ini Chou Shen suaranya juga merdu banget. Kalau Hua Chen Yu ini yang terakhir suaranya juga bagus dan tinggi banget. Dan ini yang cewek. Ini Gem, ini juga terkenal banget di China. Habis itu Diamond Chang, ini dia sering banget untuk isi os lagu kolosal.
drama kolosal. Habis itu Angela Chang ini suaranya tinggi banget. Habis itu Shan Hye-chun ini saya suka banget karena dia umurnya masih muda, baru 21 tahun, tapi dia pandai banget nyanyi dan lagunya enak banget, yang nyaman banget di telinga. Habis itu ini Naing, ini udah lama banget penyanyinya tapi suaranya masih bagus. Nah, ini yang terakhir sebelum kita selesai tutup acara hari ini, tutup acara maksudnya bagian saya, ini ada kata-kata, dan menurut saya kita belajar itu nggak ada yang terlambat. Asalkan kita mau belajar, semuanya masih ada kemungkinan kita untuk maju. Dan waktu kita belajar jangan nyerah kalau misalnya kita gagal. Karena ini ya, kata-kata Mandarin ini saya suka banget. 失败是学习过程中的必须阶段。你若为此失败过，只能说明你承受的风险还不够。Itu artinya gagal itu tuh harus ada saat kamu belajar. Kalau kamu nggak pernah gagal, itu berarti resiko yang pernah kamu ambil itu belum cukup. Dan menurut saya, kalau misalnya kalian mau belajar, gagal nggak apa-apa. Dan pesan saya satu lagi itu, selama kalian menjadi mahasiswa, apalagi masih di semester awal, aktiflah untuk mengikuti organisasi, karena itu bagi kita itu banyak sekali manfaatnya. Dan ini ada free class juga kalau teman-teman mau. Ini ada Selasa dan Kamis, ini ada email saya juga. Jadi ini apa yang mau kita pelajari, saya juga ada tulis di sini. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Maaf, Kak Eudik, ini kena potong dikit kayaknya waktunya tadi internetnya. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, Kak Angel. Terima kasih banyak, Kak Angel, atas pemaparannya terkait dengan jurusan bahasa Mandarin yang sangat luar biasa. Dari tadi aku amazed nih dengar suara Kak Angel saat ngomong bahasa Mandarin. Jadi pengen tahu juga nih, Kak. Oke, nah untuk sesi Q&A-nya nanti akan di akhir, karena setelah ini kita akan lanjut terlebih dahulu untuk menerangkan bedah jurusan yang kedua, yaitu jurusan sastra Inggris. Baik, untuk Kak Yunika, apakah sudah siap, Kak? Sudah. Oke, baik. Kepada Kak Yunika dari jurusan sastra Inggris, dipersilahkan, Kak. Oke, selamat sore semuanya. Ini ada orang nggak ya? Minta reaction-nya dong. Sore, Kak. Halo, Anja. Hai all. Wah, ini banyak orang nih ternyata ya. Oke, semoga masih semangat ya teman-teman. Kita masih setengah jalan. Oke, sekarang aku mau mulai aja. Sharing kali ini aku mau membreakdown nih stereotypes yang kita sering dengar ya tentang jurusan sastra Inggris. Oke, silakan Kak Dion bisa tolong bantu share screen. Oke, sebentar Kak. Siap. Mohon maaf ya, laptopnya ini kalau buat share screen itu abu-abu. Iya, nggak apa-apa, Kak. Sambil nunggu chat dong, ini kira-kira siapa nih yang pengen masuk jurusan sastra Inggris? Oke, jadi ini. Oh, Kak Dion mau S3 sastra Inggris. Mantap, Kak Dion. Oke, ini ya, jadi jurusan sastra Inggris. Jadi jurusan sastra Inggris ini aku udah lama lulusnya ya, udah dari 2017. Kak, bisa next slide. Nah, sebelum kita mulai perkenalannya, sebelum kita mulai sharingnya, kita perkenalan dulu ya. Jadi namaku Eunike, atau kalian bisa panggil aku Keke. Aku lulusan sastra Inggris dari Petra Christian University Surabaya, lulus tahun 2021. Sekarang lagi ngambil master di Petra juga, ngambil Education Management. Nah, untuk sekarang kesibukan aku ngajar bahasa Inggris di Little Sun School Surabaya sejak 2021. Jadi habis lulus itu ya langsung jadi English teacher di situ. Sampai sekarang, dan juga udah jadi private English tutor sejak 2017. Jadi sejak pertama kali kuliah itu langsung ngelesin gitu. Sekarang juga aku punya bisnis sendiri yaitu Lingo Bestie. Later we will talk about that. Nah, ini kalau misalnya kalian mau stay in touch, kalian bisa follow aku di Instagram, ada Eunike sama Lingo Bestie, itu bisa di-follow ya, kali-kali aja. Kali-kali aja mau collab gitu loh ya. Oke, next. Nah, jadi first stereotype, sastra Inggris itu sama aja kayak les Inggris, mending kamu IF aja gitu kan. Sering toh denger, ngapain susah kuliah 4 tahun, kamu les IF berapa bulan juga udah bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu sebenarnya di sastra Inggris itu kita belajar apa aja sih? Apa yang membedakan sastra Inggris itu sama les-lesan bahasa Inggris? Bisa di next, Kak. Nah, jadi kalau di sastra Inggris, kamu itu nggak cuma belajar bahasa Inggris. It is more complex, lebih broad, lebih luas. Nah, jadi yang pertama, karena bahasa itu nggak mungkin lepas dari budaya, pasti kamu akan belajar culture. Mulai dari culture-nya Western, sampai Asian, sampai Indonesian, kamu akan belajar semuanya di jurusan sastra Inggris. Kayak gitu. Nah, terus ada juga science. Nah,
This sounds weird, tapi emang ada. Jadi namanya itu Science of Language atau kamu bisa bilang itu linguistik, ilmu linguistik. Nah, salah satunya yang dipelajari itu adalah contohnya, kenapa manusia bisa ngomong, tapi anjing kok nggak bisa ngomong kayak gini gitu kan? Nah, itu ada teorinya, ada alasannya di balik itu. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya gitu ya. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, mungkin bertanya-tanya, pengen tahu ya. Nah, itu kita akan belajar di sastra Inggris. Di IF masa diajari? Nggak ada. Di IF kamu belajar skill-nya aja, English skill-nya aja. Di sastra Inggris kita breakdown masuk ke dalam sampai kamu tahu bahasa itu kenapa bisa orang aja yang ngomong, kenapa kok nggak orang-orang sawah kenapa nggak bisa ngomong gitu kan? Nah itu kita belajar itu semua. Nah terus juga belajar filosofi, jadi kita belajar dari filsuf-filsuf legend untuk meningkatkan pemahaman konsep. Jadi di sastra Inggris nggak cuma belajar bahasa, tapi kita lebih memahami konsepnya. Jadi konsep dari bahasa, konsep dari pemikiran-pemikiran. Nah itu membuat kita punya pemahaman yang lebih banyak dan juga bisa punya argumen yang lebih kuat. Kalau misalnya kita butuh untuk debat atau melakukan public speaking kayak gitu. Nah, terus banyak juga ilmu-ilmu tentang interpretation. Jadi kita sering dilihatkan kayak misalnya logonya McD. Oh, kita bisa mengambil apa sih? Kenapa kok logonya McD seperti itu? Maknanya apa? Nah, itu kita juga diajarkan. Karena selain kita melihat bahasa, kita menggunakannya, kita pasti juga ada simbol-simbol atau gambar-gambar yang sebenarnya mempunyai makna di baliknya. Nah, jadi kita punya banyak ilmu interpreting gitu ya. Nah, terus nggak lain dan nggak bukan pasti juga akan belajar bahasa Inggris ya. Jadi 5 skill bahasa Inggris itu pasti dipelajari secara mendalam, yaitu ada grammar, writing, listening, reading, and speaking, dan juga other related skills. Nah, kebetulan kalau aku dulu kuliahnya itu jurusan English for Business. Jadi kita belajar juga tentang bisnis, marketing, corporate copywriting, translation, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tuh tergantung sama klaim jurusan kalian. Kalian harus make sure dulu mereka itu akan belajar apa, silabusnya itu seperti apa. Nah, kalian bisa make sure dulu sebelum kalian itu apply ke jurusan itu. Kalian lihat di website-nya, mereka kira-kira akan mencakup apa aja. Kayaknya Kak Dio ini ya, keluar kayaknya, nggak apa-apa. Nah, jadi harus di make sure di jurusan itu kita akan mencakup apa aja, prospeknya apa aja, kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah kalian bisa tahu, nah akan ada pelajaran apa yang tambahan selain yang itu tadi. Contohnya ada juga acting for stage, ada juga pelajaran apa lagi ya, banyak kok. Jadi jurusanku tuh ada bagi lagi itu yang jurusan untuk English for Creative Industry. Jadi mereka lebih ke creative writing, ada performance, terus stage, acting, terus creative writing. Kalau misalnya kalian mau jadi penulis buku juga ada kayak gitu. Oke, lanjut Kak Dio. Nah, ini aku mau nunjukin salah satu project aku. Nah, ini salah satu project dari kelas marketing. Kalian bisa lihat ya contohnya. Bisa di-play, Kak. What's your major? I'm English for Business. What's your specialty? I can rap, dude. Grammar, writing, listening, reading, and speaking. Not only that, we also learn marketing. If you're wondering why there is marketing, it's because we're English for Business, dude. Not only poetry, but also the lottery. Not only tenses, but also semiotics. But you learn about menstrual period in biology. You have critical period in linguistics. Emailing your boss, emailing your peers. They have difference. Wanna see? You let Mr. Listen, Oke, jadi itu salah satu ini ya proyekku dulu waktu kelas marketing. Jadi itu tadi salah satu proyekku di kelas marketing. Jadi dulu kita pernah disuruh lomba bikin video promosi jurusan. Nah, jadi itu tadi itu dari skripnya sampai syuting videonya itu kita syuting sendiri, terus kita juga nulis sendiri gitu. Jadi nggak sebatas cuman sekedar oh ya aku bisa setelah lulus bahasa Inggris aku bisa pakai tenses dengan baik dan benar, enggak. Jadi lebih luas dari itu, kita juga bisa lebih kreatif ya dan juga bisa lebih mengekspresikan diri. Nah, buat kalian yang mikir alah kayak les bahasa Inggris. Nah, ini aku ada satu video lagi yang mungkin bisa ditonton setelah slide ini. Apa bisa diputerin, Kak? Kenalin, aku Leo, calon aktor bertaraf internasional.
Ini hari pertamaku kuliah di jurusan terkeren di Surabaya, yang bakal jadi tiket masukku ke film industri mancanegara. Soal tampang dan skills, nggak usah ditanya. Cuma satu penghalangku, acting in English. That's why ini jurusan yang tepat buat aku belajar bahasa Inggris. Tapi kok subtitle Indonya mana nih, Bu? What? Subtitle? Langsung Inggrisan kabeh. No, if you were happy. Why are you doing this? I don't. I thought you wanted me to do this. It just sounds like now you don't want me to do it. What does it mean? Well, I signed up the goddamn document. You wanted me to do it. What's wrong with him? English failure, ma'am. Di sini tuh buat belajar acting, bukan les Inggris. Good job, guys. Ketipu kan? That's called real acting, baby. See you on top. Oke, bisa di next, Kak. Oke, jadi itu ya, intinya itu apa? Kalau misalnya tujuan kalian masuk sastra Inggris cuma buat belajar bahasa Inggris ya, cuma literally aku pengen bisa bahasa Inggris. Ya udah, kalian les aja, nggak usah kuliah susah-susah ya kan. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar secara mendalam mengenai bahasa itu dan budayanya, serta kalian tuh mau menekuni pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Inggris, sastra Inggris itu exactly for you. Jadi kalau misalnya kalian memang tujuannya, ya aku cuma pengen ngomong lancar aja, ya nggak usah susah-susah masuk sastra Inggris, di les bahasa Inggris juga bisa. Tapi yang membedakan kita lebih belajar ke dalam. Jadi nggak cuma sekedar di surface-nya aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian memang tertarik, jadi ya mungkin kalian bisa mulai searching-searching dari sekarang jurusan yang tepat buat kalian. Karena memang beda jurusan, beda tempat kuliah, itu pasti beda klaimnya dan yang diajarkan pasti beda. Nah, kebetulan kalau di Petra, ada yang tadi kalian bisa lihat tadi itu, nah itu tempatnya di Petra. Jadi tempatnya kita syuting dan lain sebagainya itu ada di Petra. Kayak gitu. Jadi memang ada memfasilitasi untuk bisnis dan juga untuk creative performance. Jadi untuk performing arts-nya juga ada kayak gitu. Oke, next. Nah, yang kedua, emangnya lulusan bahasa Inggris itu bisa jadi apa? Bukannya cuma jadi guru apa translator, gajinya kan kecil. Nah, ayo kita lihat prospeknya itu sebenarnya jadi apa sih? Kalau misalnya kalian masuk jurusan sastra Inggris atau bahasa Inggris. Next. Nah, ini ada beberapa ya yang aku masukin di sini. Sisanya kan bisa cari sendiri karena banyak di Google. Nah, ini beberapa yang aku memang tahu aja. Jadi guru, karena aku sendiri juga guru ya. Jadi gajinya itu kisaran 5-8 juta. Nah, itu per bulannya exclude tunjangan jabatan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kalian jadi koordinator atau kalian jadi bagian apa gitu ya di sekolah atau jadi kepala sekolah, pasti ada tunjangannya dan itu pasti bisa lebih dari itu, bisa masuk ke gaji yang 2 digit. Kalau misalnya kalian yang aduh aku pengen gaji 2 digit, Kak, level lah cuma 5-8. Bisa. Kalau misalnya kalian tekun. Nah, terus jadi translator ya pasti bisa lah ya. Nah, jadi translator itu tergantung project-nya apa. Dulu aku sempat translate itu ada perusahaan dari Australia, dia mau buka di Indonesia, jadi dia butuh semua dokumennya itu ditranslate ke bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, itu mungkin project-nya itu besar, jadi kalian bisa dapat untung lebih besar kayak gitu. Nah, terus bisa juga jadi copywriter. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Instagram itu kan sekarang zamannya digital marketing. Nah, bagian post yang ada tulisan-tulisannya, yang nulis itu copywriter, atau caption-captionnya itu juga copywriter. Nah, kalian bisa kerja di mana? Di branding agency. Nah, ini kebetulan aku juga berkecimpung di situ juga, jadi aku seringnya itu jadi scriptwriter, lebih sering jadi scriptwriter. Jadi itu kayak apa sih? Jadi kalau misalnya kalian lihat iklan, misalnya iklan apa ya di TV-TV itu, nah itu yang nulis naskahnya itu disebut scriptwriter. Nah, gajinya berapa sih? Nah, karena aku freelance, nah jadinya tuh gajinya itu bervariasi tergantung proyeknya siapa yang ngasih. Nah, kalau misalnya UMKM biasanya ya paling 500 per menit. Nah, kemarin sempat ditawarin juga untuk
klien di BUMN, Shell, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa kira-kira sendiri ya, kalau misalnya BUMN kira-kira berapa, dan kalau misalnya iklannya ditayang di televisi kira-kira berapa per menitnya. Nah, itu per menit ya teman-teman. Belum kalau misalnya itu lebih dari 1 menit, 3 menit, 4 menit, atau company profile yang bisa 7-8 menit. Nah, kalian bisa kalikan sendiri harga itu dengan menit videonya. Dan juga bisa jadi diplomat. Diplomat itu apa sih? Jadi kan kerja di, apa namanya? Itu loh ya, di luar negeri itu loh ya, pokoknya yang ngurusi, ya itulah ya, diplomat namanya. Nah, itu gajinya bisa 200 jutaan per bulan. Nah, kalian bisa ya pikir-pikir sendiri lagi lah. Nah, kalau misalnya kerjanya dengan prospek sebesar ini, kalau misalnya kalian cuma les Inggris aja, nggak bisa teman-teman. Karena kalau kalian les Inggris aja nggak dapat gelarnya. Kalau sastra Inggris kan dapat gelarnya. Belum kalau misalnya nanti kalian ngambil dual degree atau apa, bisa nambah kan. Jadi sastra Inggris, Bachelor of Arts kayak gitu. Nah, itu bisa menambah prospek dan juga kemungkinan kalian bisa kerja di tempat yang lebih better lagi. Oke, next. Nah, ingat aja kalau misalnya kalian itu bingung, aduh, bisa nggak sih nanti dapat kerja? Ingat aja, English itu adalah lingua franca atau bahasa pemersatu nomor 1. Nah, jadi udah bahasa pemersatu nomor 1 lagi, di mana orang-orang ini banyak yang berkomunikasi, maksudnya orang-orang yang native language-nya itu bukan bahasa Inggris, bahasa lain itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan lingua franca ini, yaitu bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, jadi itu diperlukan untuk perluasan bisnis. Nah, kalau misalnya kamu punya bahasa Inggris yang baik, kemampuan bahasa Inggris yang baik, kamu bisa meningkatkan peluangmu di dunia kerja. Bahkan teman-teman, kalau misalnya kalian cuma mau kerja di Starbucks aja, itu harus bisa loh teman-teman bahasa Inggris. Karena kadang-kadang datangnya bule atau apa gitu kan, nggak bisa bahasa Inggris nanti, yes sir, one what, kayak gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kalian itu minimal bisa lah kayak gitu. Jadi ingat aja, kalau misalnya kalian punya bekal yang kuat, kalian pasti bisa dapat peluang kerja yang bagus. Oke, next one. Oke, yang ketiga. Males lah kuliah bahasa Inggris. Nanti pasti kemana-mana baca buku, baca karya sastra, baca puisi. Oke, kita lihat aja ya kegiatanku dulu waktu di kampus. Oke, ini agak lama sih. Tadi sambil nyari-nyari foto, sambil nostalgia juga. Coba di next, Kak Tiwi. Nah, ini jadi kegiatan di kampus. Benar tadi ya, katanya Kak Angelin. Jadi kalau misalnya kita di kampus itu kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi kita ikut banyak kegiatan. Nah, ini salah satunya dulu karena aku kampus Kristen, jadi ada kegiatan ibadah, bisa ngisi nari-nari gitu ya, tamborin namanya, ngisi tamborin. Nah, itu. Terus habis gitu ini ikut organisasi. Ini aku tuh ikut Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Terus ini lagi habis sidang. Jadi kalau di kampus itu ada namanya sidang mahasiswa. Nah, itu buat ngurusin peraturan-peraturan yang ada di universitas dan lain sebagainya. Nah, itu kita ada sidang, terus orang-orang yang ikut organisasi itu bisa ikut sidang. Jadi kita kayak ikut sidang paripurna gitulah ibaratnya. Seru-seru. Next. Nah, ini ada kegiatan pengabdian masyarakat. Dulu aku sempat ikut ngajar di sekolah. Ini di mana ya? Aku juga udah lupa, di SMP mana gitu di Surabaya. Nah, jadi banyak kegiatan yang seru di kampus. Jadi kalian nggak usah takut, nanti aku masuk sastra Inggris bakal cupu. Enggak, teman-teman. Lihat aja, nanti banyak kegiatan kalian bisa ikut, bisa cari banyak teman di kampus. Next one. Nah, ini jadi ada kegiatan kuliahnya ya kayak gitu ya, pakai PowerPoint, tapi ini gedung yang lama. Jadi kalau yang baru itu ya lebih bagus lagi pasti gedungnya. Nah, ini ada rapat di luar. Ini rapat kerja organisasi, ini kita lagi di villa. Yang satunya rapat di Trawas. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau jadi mahasiswa yang punya banyak teman, terus habis itu punya banyak koneksi, kalian mau memanfaatkan waktu kalian dengan baik, jadilah mahasiswa yang kura-kura. Apa itu kura-kura? Kura-kura adalah kuliah rapat. Jangan jadi kupu-kupu. Kuliah pulang. Percuma kalian kuliah jadi kupu-kupu, nggak punya teman, terus habis itu nggak dapat soft skill. Nah, padahal kuliah itu nggak cuman dapat ilmu, tapi juga dapat soft skill kayak gitu. Next. Nah, ini ada tips and tricks dari aku untuk survive di English Department. Kalian bisa lihat ya, next-nya. Pertama, kalian harus make sure it is your passion. Karena kalau misalnya percuma, ya misalnya kalian kayak, ya udahlah aku cuma pengen aja, pasti nggak bisa ya. Pasti nggak bisa. Karena apa? Kalau misalnya kalian itu cuma kayak, oh iya aku pengen ini, tapi kalian nggak suka gitu ya. Nggak bisa pasti, soalnya males gitu kan. Kayak, aduh ngapain, aku nggak seneng gitu kan. Misalnya kalian melakukan sesuatu yang kalian bukan hobi, pasti nggak enjoy kan. Nah, itu membuat kalian tuh jadi nggak lulus. Nyatanya orang bilang, lah cuma kuliah gitu aja, cuma belajar bahasa Inggris aja loh. Tapi banyak yang lulusnya tuh lama. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya kalian memang nggak ada passion di situ, pasti susah. Kayak gitu.
Sama dengan juga aku. Misalnya aku di sini, aku bisa lulus cepat 3,5 tahun dulu. Tapi kalau misalnya aku dipindah ke jurusan lain ya, belum tentu aku bisa lulus 3,5 tahun. Ya, mengingat pasti ada kesulitan dan kemudahannya di masing-masing jurusan itu. Next-nya adalah choose the right campus. Karena setiap kampus itu punya metode yang berbeda dan punya apa bahan yang diajar itu berbeda. Ada program-program yang juga berbeda. Nah, kalian bisa lihat di kampus-kampus itu, kalian lihat di websitenya. Sebelum kalian mendaftar, kalian lihat dulu program yang ditawarkan itu apa aja, silabusnya seperti apa, yang dipelajari apa aja, kayak gitu. Sebelum kalian menentukan kampus mana yang kalian mau enroll, kayak gitu. Karena ada kampus yang bagus karena dia menawarkan program kerjasama dengan kampus-kampus luar. Kayak temanku itu, dia kuliah di Petra tapi bisa ngambil program di Korea kayak gitu. Jadi punya lebih banyak pengalaman. Oke, next one. Nah, ini ya udahlah semua orang tahu. Manage your time, do not procrastinate. Jadi meskipun mudah, harus tetap manage time. Karena kalau misalnya enggak, bisa menyia-nyiakan waktu kayak gitu. Next-nya ini last kalau nggak salah ya. Nah, don't forget to be happy. Nah, karena kita kuliah itu juga buat senang-senang. Jadi kalian juga harus make sure kalian tuh cari teman, terus ikut banyak kegiatan. Karena kalau misalnya kalian stres terus, nggak pernah happy, ya sama aja, semua terasa berat kayak gitu. Jadi waktu kuliah itu jangan sia-siakan waktu, be happy, but don't forget to learn gitu. Karena kalau misalnya nggak gitu, kalian kuliah itu percuma, nggak dapat apa-apa kayak gitu. Karena kuliah itu menimbulkan banyak memori banget gitu. Jadi kalau misalnya bisa punya waktu dan mungkin sekarang udah nggak online lagi ya. Misalnya online itu nggak kerasa, nggak enak sebenarnya ya. Kalau sekarang kan sudah offline, jadi ikutlah sebanyak-banyaknya, kegiatan sebanyak-banyaknya kayak gitu. Oke, last one ada quotes dari aku. Oke, quotes-nya itu adalah if you plant a good seed in bad soil, it will affect how it roots and grows. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalnya kalian itu punya ilmu yang baik, kalian punya kecerdasan yang baik, tapi kalau lahannya itu salah, lahannya itu bukan lahan yang cocok untuk tanaman itu, kalian itu nggak akan tumbuh menjadi tanaman yang baik gitu. Jadi kalian harus pastikan tempat di mana kalian itu mau belajar itu sesuai dengan kemampuan dan minat kalian, supaya kalian bisa bertumbuh dengan baik dan nanti bisa berbuah dan buahnya bisa kalian petik dan kalian nikmati hasilnya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Thank you everyone. Baik, terima kasih banyak Kak Yunika atas bahasan ya tentang sastra Inggris yang ternyata sangat luar biasa sekali ya Kak untuk jurusan sastra Inggris ini. Oke, nah dikarenakan juga waktunya sudah menunjukkan pukul 4 sore, di sini kita akan ada sesi Q&A langsung dengan dua pemateri kita pada sore hari ini, yaitu dari jurusan sastra Inggris dan bahasa Mandarin. Untuk pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, ada beberapa pertanyaan masuk ke langsung di kampusku ya. Tadi mungkin teman-teman ada yang langsung PC kami. Jadi di sini izin untuk membacakan ya Kak. Pertama-tama untuk pertanyaan dari Kak Mita, di sini untuk Kak Angelin. Jadi Kak Mita ini bertanya, kenapa akhirnya Kak Angelin ini bisa terjun ke bahasa Mandarin, terjun ke jurusan bahasa Mandarin, dan apakah pernah putus asa waktu belajar dan sampai ingin pindah jurusan seperti itu? Mungkin apakah bisa dijawab Kak Angel? Iya bisa Kak. Jadi saya pengen bahasa Mandarin sebenarnya dulu saya sebenarnya kuliah ini kan disuruh orang tua, jujur dulu tuh saya pengen jurusan komunikasi karena menurut saya menarik. Tapi orang tua saya lihat saya memang ada passion di Mandarin dari dulu. Jadi dari dulu kami sudah dipisahin. Adik saya itu bahasa Inggris, dia les bahasa Inggris, kalau saya les bahasa Mandarin. Nah habis itu pernah rasanya mau putus asa karena saya ditempatin di kelas unggulan dan pas dulu SMA saya rasa kemampuan bahasa Mandarin saya udah oke lah ya di kelas, saya bisa dibilang mungkin terbaik 5 orang terbaik di kelas ada saya kayak gitu kan. Tapi susah banget ternyata, bukan susah juga sih, tapi itu lebih karena dia udah kupas ke kulitnya, udah dari kulitnya dia kupas ke isi-isinya. Karena kuliah kan nggak mungkin cuma kulitnya doang kan ya, ada sampai ke isinya. Tapi kalau kamu rasa itu passion kamu dan kamu mau coba, itu tuh kamu bakal bertahan. Nah, menurut saya makin kesini malah makin seru loh. Saya makin suka kalau ada tugas presentasi. Karena menurut saya kita mau pakai bahasa Mandarin itu seru banget. Dan kalau misalnya kamu agak ragu pengen bahasa Mandarin tapi kok nggak bisa ya, tapi kok mau atau enggak ya kayak gitu kan, kamu bisa bulatkan tekad kamu dulu dan cari
cara belajar yang menarik sih menurut saya. Jadi saya pernah putus asa, saya pernah rasanya kayak, aduh kayaknya agak susah nih. Tapi teman-teman saya ada loh yang pas semester 1 dia 1, 2, 3, 4, 5 nggak lancar. Benar-benar kayak, saya kayak berani banget dia mau masuk bahasa Mandarin. Karena itu tuh kayak udah basic banget kan. Kan bahasa Mandarin pasti kita susah kalau misalnya kita nggak punya basic. Malah dia bertahan sampai sekarang. Malah ada beberapa teman saya yang udah keluar, tapi dia yang 1, 2, 3 aja nggak lancar masih bertahan di sekolah. Jadi menurut saya passion kamu, habis itu pastiin itu bukan paksaan dari orang tua. Itu aja sih Kak. Dan ikutin hati kamu. Kalau misalnya kamu mau kuliah di sini, kuliah bahasa Mandarin, kuliah Mandarin. Kalau mau kuliah Inggris gitu loh. Jangan karena orang tua, tapi karena kita sendiri yang pengen gitu. Oke, baik. Wah, jawabannya sangat luar biasa dari Kak Angel. Jadi pernah ya Kak untuk merasa putus asa, tapi Kak Angel di sini bangkit karena ada teman-teman dan juga mengingat tujuan awal dari Kak Angel untuk masuk di jurusan bahasa Mandarin. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada dari Kak Mita juga, tapi nanya ke Kak Yunike nih tentang jurusan sastra Inggris. Sekiranya untuk masuk di jurusan sastra Inggris itu apakah ada syarat minimum mungkin suatu tes atau kemampuan bahasa Inggris seperti itu tuh ada nggak sih Kak kira-kira? Oke, jadi kalau di kampusku dulu sebenarnya nggak ada sih ya. Jadi nggak ada tes yang kayak tes TOEFL dan lain sebagainya itu nggak ada. Cuman ibaratnya kamu masuk itu kalau misalnya kamu cuman bekal dari SMA aja itu bisa. Misalnya kamu dari dulu udah belajar bahasa Inggris kan pasti dari SD kan. Dari SD sampai SMA belajar bahasa Inggris, terus kamu bawa bekal itu untuk kuliah di Petra, belajar sastra Inggris itu bisa, masuk itu bisa. Nah, tapi nanti di sana gitu kita akan diajari dari awal tadi kan yang aku udah bilang akan diajari 5 skill itu. Nanti di penghujung setelah sudah selesai belajar skill-skill itu kamu akan dites. Jadi nanti di Petra itu ada namanya English Proficiency Test yang nanti itu akan menjadi syarat wisuda. Dan nanti ada passing grade-nya tentu saja. Misalnya minimum skor harus 550 baru bisa lulus kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi kebijakan setiap kampus itu berbeda. Jadi mungkin kamu bisa research dulu, kira-kira kampus ini butuh syarat apa sih sebelum masuk, apakah butuh tes TOEFL dulu atau bagaimana. Nah, itu bisa kamu cari tahu dulu sebelum kamu mendaftar kayak gitu untuk melengkapi syarat pendaftaran. Gitu sih Kak dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Yunike. Jadi lebih tergantung dengan kampus atau jurusannya masing-masing seperti itu ya Kak? Betul. Oke, nah kalau dari Kak Angel kira-kira ada nggak Kak sewaktu masuk di bahasa Mandarin ini apakah ada harus ada mengikuti tes yang skornya harus segini gitu apakah ada Kak? Di bahasa Mandarin nggak ada sih Kak, yang penting kita mau belajar aja. Di situ kalau di Sekolah Tinggi Bahasa Rawan Bersama saya punya di Pontianak kan dia nggak ada syarat apa-apa, yang penting mau belajar aja. Gitu sih Kak. Ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Kak Angel dan juga Kak Yunike atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan juga Kak dari teman-teman peserta, yaitu yang pertama kepada Kak Yunike dan juga Kak Angel, kalau misalnya lulus dari bahasa Mandarin atau sastra Inggris, apakah ada syarat lulus untuk kemampuan bahasa minimal? Jadi kan kalau tadi kalau untuk masuk apakah ada syarat tes skornya? Nah ini ditanyain kalau keluar dari jurusan kakak-kakak, apakah ada syarat untuk tes skornya juga seperti itu? Mungkin dari Kak Yunike terlebih dahulu. Iya, kalau saya memang ada sih. Jadi dulu itu waktu semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah. Semester 4 itu sudah ada tes itu. Jadi ada mata kuliah namanya English Proficiency Test. Nah, itu nanti kita harus ambil. Kalau misalnya udah lulus, maksudnya udah selesai, dapat skor yang lulus passing grade itu ya udah nggak usah ngambil, maksudnya ya udah dianggap A gitu loh nilainya. Jadi itu salah satu syarat buat lulus sih. Tapi memang dulu tuh di kampusku tuh nggak disuruh yang tes TOEFL atau IELTS gitu, nggak ada sih. Jadi tesnya memang langsung dari kampusnya itu sendiri. Begitu. Oh, oke. Ada minimal skornya gitu ya Kak berarti? Iya, ada minimal skornya. Untuk dapat nilai A harus dapat 550, kalau untuk B+ dapat berapa kayak gitu. Oh, oke baik Kak. Terima kasih Kak Yunike atas jawabannya. Kalau dari Kak Angel Kak, untuk lulus dari bahasa Mandarin apa ada ujian tes skornya gitu Kak? Kalau bahasa Mandarin ada Kak, kita harus minimal lulus HSK 5. Jadi kita kan ada, kalau misalnya di bahasa Inggris kan TOEFL, IELTS kayak gitu. Kalau bahasa Mandarin itu HSK Hanyu Shuping Kaoshi. Jadi kita harus minimal dapat 5 dan tentunya SKS-nya juga sesuai dari sekolah.
Kalau misalnya nilainya di bawah 3, kalau nggak salah itu 2, lebih, itu kita harus ngulang lagi. Itu sih, tapi sekolah tidak mempersulit. Jadi menurut saya sih nilainya harus sesuai dengan ketentuan sekolah, SKS yang diambil, sama yang kedua harus lulus HSK 5. Karena kalau nggak lulus HSK 5, mau skripsinya sebagus apapun nggak bisa lulus, Kak, kalau di perguruan tinggi saya. Oh, begitu. Oke, Kak. Baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak Angel dan juga Kak Yunike untuk pertanyaan yang sebelumnya. Dan lanjut, ada pertanyaan di sini yang masuk ke kami dari peserta. Untuk Kak Yunike bertanya, ini Kak, apa kan tadi kan ada project bikin film yang tadi itu kan ya Kak, yang Kakak bilang di syutingnya di kampus Kakak, itu sekiranya hanya itu atau banyak kayak itu suatu mata kuliah untuk bikin project seperti itu, atau memang itu dari mungkin keisengan dari lembaga-lembaga organisasi, atau bagaimana Kak kalau yang film-film kayak gitu tadi? Oke, jadi kalau di sastra Inggris itu memang ada apa ya? Kalau aku tuh waktu itu ngambil mata kuliah tuh namanya marketing apa gitu. Intinya kuliahnya jurusannya marketing ya, namanya marketing. Nah, itu memang program dari jurusanku, karena jurusanku itu adalah English for Business, jadi kita memang ada pelajaran marketing. Nah, di pelajaran marketing itu kita sempat bikin berapa project ya, 2 atau enggak 3 gitu, bikin video kayak gitu. Jadi pernah sekali itu yang promosi jurusan, itu yang aku bikin video rap tadi. Terus pernah juga promosi bisnis, jadi kita ada melakukan analisa bisnisnya. Apakah bisnis ini sudah berhasil, strategi marketingnya, kenapa kok berhasil, kenapa kok enggak. Nah, lalu kita bikin solusinya, yaitu kita bikin dalam output sebuah video. Jadi kemarin itu aku dulu pernah syuting di hotel. Jadi di hotel untuk bikinin video promosinya hotel. Padahal kita nggak ada background ini ya, nggak ada background syuting, tapi tiba-tiba kayak bilang, oh ya ini kita ada project kayak gini, apa bisa ya? Terus bilang, oh iya bisa, nggak apa-apa. Ya udah kita syuting nggak jelas gitu di hotel untuk bikin project itu tadi, project video iklan. Nah, terus yang satunya lagi itu yang bukan les Inggris itu sebenarnya projectnya jurusan. Jadi bukan project mata kuliah. Jadi itu memang projectnya prodi. Mereka memang mau bikin video promosi. Lalu kita diajak untuk bareng-bareng kontribusi di situ untuk sama-sama bikin ceritanya dan juga untuk shootnya di kampus kayak gitu. Jadi itu bukan cuma sekedar iseng-iseng kayak, oh aku mau bikin video promosi, ngapain gitu kan? Kayak iseng-iseng banget, ngapain bikin video promosi kalau nggak disuruh kan? Nah itu karena memang disuruh dan kemarin itu dikasih dibuat jadi competition. Jadi siapa yang paling bagus, like-nya paling banyak nanti dapat uang 800.000 dalam bentuk MAP voucher kayak gitu. Ya karena anak kos ya dulu ya, jadi kayak, wih 800.000, ya mau lah gitu. Akhirnya kita berjuang mati-matian bikin video rap itu tadi. Meskipun sebenarnya aku nggak bisa, maksudnya nggak bisa nge-rap kan. Jadi cuma ya iseng, memang nge-rapnya iseng, tapi memang itu tugasnya tugas beneran, bukan tugas yang iseng gitu. Jadi memang kalau di sastra Inggris tuh banyak hal-hal yang mengejutkan gitu lah ya, banyak project-project yang aneh gitu. Tapi seru. Jadi itu yang membuat kuliah itu jadi seru, yang memorable gitu. Kalau misalnya ketemu sama dosen-dosen mesti kayak, wih, ini loh yang dulu bikin video kayak gitu. Nah, itu yang bikin seru. Kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Yunike. Wah, kayaknya seru banget ya Kak kalau misalnya bikin-bikin kayak gitu. Jadi kemampuannya keasah juga ya Kak, selain skill bahasa Inggrisnya juga mungkin skill acting atau nge-rap kayak Kakak tadi. Iya, betul. Oke, baik Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, kira-kira hal apa aja yang paling susah untuk dilakukan dari masing-masing jurusan? Jadi mungkin hal apa aja sih yang menurut Kak Angel yang susah untuk dilakukan saat menempuh pendidikan di bahasa Mandarin, dan juga Kak Yunike saat menempuh pendidikan di sastra Inggris? Mungkin dari Kak Angelin terlebih dahulu. Menurut saya hal yang paling sulit itu yang pertama pasti pelafalan dulu sih. Jadi kita kalau misalnya bahasa Mandarin kan ada nada, habis itu ada CH, ZH, C. Kalau misalnya Indonesia kan kita cuma ada Z.
itu pun Z kita baca Z kan. Kalau misalnya bahasa Indonesia Z, kita baca Z, bukan Z, bukan kayak gitu, nggak ada Z gitu ya, nggak ada. Dan menurut saya pelafalannya susah sih. Tapi ini bisa diasah, makanya guru-guru saya di semester 1, kita semua tuh dipastiin kalau kamu ngelafal tuh nggak ada yang salah, ataupun kalau ada yang salah nih, diminimalisir banget kesalahannya. Jadi menurut saya itu dari pelafalan. Habis itu mungkin susah kedua untuk bikin kita merasa, oh ini tuh jurusan yang tepat, kita harus konsisten. Yang kedua agak susah menurut saya konsisten sih. Mau jurusan apapun bahasa Inggris saya rasa juga kayak gitu. Kita harus konsisten dulu. Kita tahu nih, kita pengen masuk jurusan ini karena kita suka. Udah karena kita suka, Dani. Kalau kita udah masuk kan berarti itu kita udah tentuin kita suka. Kita bersedia sampai lulus paling itu 3 tahunan atau 4 tahun. Tapi menurut saya yang paling susah itu 2 itu sih. Kalau bahasa Indonesia bahasa Mandarin itu kita harus tahu pelafalannya dulu, habis itu cara membaca hurufnya, cara membaca kata-katanya gitu loh. Nggak usah langsung baca Hanzi-nya tulisan bahasa Mandarinnya, tapi baca Pinyin-nya dulu deh kalau misalnya pemula banget. Yang kedua untuk konsisten belajar di jurusan tersebut. Itu sih Kak yang susah menurut saya. Oke, ya baik Kak. Karena ini ya Kak, kalau misalnya di bahasa Mandarin mungkin konsisten, karena setiap hari juga yang dipelajari yaitu bahasa Mandarin aja gitu kan ya Kak ya? Kalau misalnya nggak bahasa Mandarin semua sih Kak, kalau di jurusan sekolah tinggi bahasa Arab, misalnya kayaknya di semuanya sih, dia ada kadang masih ada agama, masih ada bahasa Indonesia, masih ada Mandarin for Business, habis itu masih ada sejarah Mandarin, jadi nggak melulu bahasa Mandarin, terus ada pelajaran lain sih, bahasa Indonesia dan lain-lain gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Angel atas jawabannya. Kalau dari Kak Yunike, Kak, kira-kira hal yang paling susah saat Kakak 4 tahun kemarin di sastra Inggris gitu, Kak? Kira-kira apa, Kak? Oh, oke. Kalau aku dulu itu yang susah itu apa ya? Jadi di kampusku itu ada 2 macam ya, pelajaran itu ada 2 jenis. Ada namanya skill, pelajaran yang berkaitan dengan skill kayak grammar, writing kayak gitu-gitu itu skill. Ada yang namanya konten. Nah, itu jadi konten itu kayak yang filosofi, terus habis gitu culture itu masuk ke pelajaran konten. Menurutku yang paling susah itu justru adalah pelajaran kontennya karena terlalu banyak hafalannya. Terus habis itu yang ngajar tuh biasanya profesor-profesor, jadi ngantuk gitu. Itu susah tuh bener. Jadi kalau misalnya udah ngomong sejarah-sejarah itu kayak aduh agak males sebenarnya. Tapi ya berguna juga sih. Kayak jadi lebih tahu sih. Tapi sebenarnya implementasinya ya kurang ada. Kalau misalnya aku bisa bilang kurang ada. Karena memang waktu di dunia kerja kan nggak mungkin ditanya dulu siapa yang menjajah Amerika gitu kan. Dulu siapa yang menjajah Australia, nggak ditanya kayak gitu kan. Jadi mungkin sekedar untuk menambah pengetahuan. Tapi memang karena biasanya materi-materi yang seperti itu tuh yang menguasai adalah profesor, nah itu yang bikin agak ngantuk gitu. Nah, selain itu apa ya yang susah itu ya? Ada pelajaran itu yang perlu banyak analisa. Jadi kalau misalnya kita di bahasa itu pasti kita kan nggak cuman oh ya present simple enggak, tapi kita meneliti ke dalam bahasa itu. Sebenarnya orang ngomong seperti ini itu apa maksudnya kayak gitu kan. Kita masuk oh mungkin ini dia tuh memerintah, apa ini dia itu sebenarnya mempersuasi atau seperti apa kayak gitu. Jadi ada banyak yang perlu kita teliti dan kita analisa. Jadi kita harus lebih kritis. Nah, itu yang lebih susah. Jadi kayak kita harus apa ya? Memahami gitu lah. Ibaratnya kalau misalnya cewek ngomong nggak apa-apa gitu. Itu apa? Apa ya maksudnya? Nah, itu anak sastra itu harus tahu gitu kan. Kalau misalnya kamu anak sastra, cewekmu ngomong enggak kok, nggak apa-apa. Kamu nggak ngerti maksudnya. Wah, parah kamu wes kamu tahun depan pindah aja gitu kan. Itu yang harus dipelajari seperti itu. Kita belajar banyak interpretasi. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan susah kan ya. Kamu bayangin aja, kamu belum punya, misalnya kamu masih pacaran nih ya. Nah, itu pacarmu ngomong, "Kamu makan apa, sayang?" Terserah gitu. Kan kamu punya banyak yang kamu pikirkan, aduh sate apa bakso kayak gitu kan. Nah, itu yang perlu banyak apa ya? Men-trigger sesuatu ini lebih ke aku saya bingung ngomongnya ya. Pokoknya itu intinya itu kamu tuh perlu lebih kritis lah. Itu yang bikin jadi susah karena semua harus dipahami. Orang ngomong seperti ini harus ada maksudnya apa dan itu apakah melanggar politeness atau apa, dan itu ada teorinya semua dan kita harus menganalisa itu dari kata per kata kayak gitu. Jadi itu agak memusingkan sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang dipelajari dengan tekun seperti kata Kak Angelin pasti bisa kayak gitu.
Oke, terima kasih banyak Kak Yunike atas ini ya tentang curhatnya gimana dulu 4 tahun bertahan bisa ada yang susah ternyata ya Kak selama berkuliah di sastra Inggris. Oke, baik terima kasih Kak. Kita lanjut ke membaca pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi pertama dari Kak Mita terlebih dahulu untuk Kak Angel dan juga Kak Yunike. Menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana sih caranya happy waktu kuliah? Karena kan banyak tugas gitu. Mungkin dari Kak Angel terlebih dahulu. Oke, menurut saya sih kita harus cari teman-temannya seru dulu sih yang pertama. Karena jurusan apapun menurut saya kita cari teman yang mungkin klop. Karena kalau teman-teman kita klop kan mereka pasti bisa saling dukung gitu loh. Jangan teman yang kayak gini loh, depan-depannya pertama nempel sama kita terus ternyata mereka tuh kayak oh kita tahu dia tahu kita pintar, dia tahu kita punya kelebihan nih, dia mau manfaatin itu. Jadi menurut saya sih pertama kali masuk kuliah pastiin kalau misalnya kamu sering bergaul dengan teman-teman yang memang suportif. Nah, habis itu bikin happy itu yang kedua enjoy aja gitu loh, nggak usah memaksakan diri kayak gitu. Saya yang ini tadi Kak Eunik bilang juga kan ada pelajarannya. Kita harus tebak apa yang orang itu ngomong. Habis itu apakah itu melanggar prinsip kesopanan, prinsip apa-apa, itu di pelajaran bahasa Mandarin juga ada. Dan misalnya dia ngomong, kok dia nggak datang hari ini, cuma sekedar itu juga kita kayak bisa kita juga harus tahu maksud dia tuh apa gitu loh, kayak dia nggak datang karena beneran nggak bisa datang atau dia sengaja nggak datang atau dia singgung orang lain kenapa nggak datang, bagus kayak gitu. Itu tuh banyak banget dan menurut saya itu di sekolah di bahasa Mandarin ini namanya jurusan linguistik, itu namanya kelas linguistik. Menurut saya itu susah banget dan banyak banget yang bilang susah, yang bisa kuasai kayaknya cuma 1-2 orang yang benar-benar bagus. Nah jadi menurut saya happy aja gitu loh. Jadi pas pelajaran linguistik kan, ini kan susah banget. Kami saking bagi jawaban, jadi udah bagi jawaban. Lalu habis itu kayak kadang kami jelasin juga sih kenapa aku bisa pilih ini. Habis itu kenapa jawab ini. Dan yang ketiga itu kayak anggap tantangan itu hal yang baru, bukan hal yang buat kamu takut. Tapi hal yang buat kamu bisa menjadi lebih baik lagi gitu loh. Tantangan kalau misalnya nggak selesai, kadang nggak selesai semulus itu nggak apa-apa. Jadi menurut saya sih intinya enjoy aja. Emang nggak semudah itu sih bilang enjoy doang. Tapi lingkungan yang positif itu membantu sekali dan nggak usah kasih diri ekspektasi terlalu tinggi. Jadi misalnya kamu tahu kemampuan kamu ini cuma sampai 5, kamu sampai 8 itu kan nggak mungkin. Jadi menurut saya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Habis itu cari pengalaman dengan cari teman-teman yang suportif dan konsisten. Habis itu setidaknya ada perkembangan, itu udah termasuk perkembangan kok. Nggak usah bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan aja dengan kita yang dulu kayak gitu. Jadi menurut saya enjoy aja sih, nggak usah kasih diri beban terlalu banyak. Karena biasa sekolah sebenarnya nggak nuntut kita kan, nggak nuntut kita bebannya terlalu banyak, tapi kita yang membebani diri sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih Kak dari saya. Oke, baik banget, luar biasa sekali dari Kak Angel. Kalau dari Kak Yunike nih Kak, gimana sih Kak caranya happy waktu kuliah kalau misalnya lagi banyak tugas Kak? Oke, nah kalau lagi banyak tugas ya caranya happy. Ya pertama pasti kamu harus selesaikan tugasmu dulu. Kalau nggak gitu kamu nggak akan bisa happy gitu kan. Percuma kamu kayak, aduh aku nggak bisa, tambah nggak selesai gitu kan. Jadi kamu mending terus daripada mikir caranya happy, mending kamu kerjakan dulu tugasmu. Setelah itu kamu baru self reward, me time atau apa kayak gitu. Jadi yang pertama itu selalu tugasnya dulu. Gitu. Selain tadi cari teman ya, cari teman itu ya itu paling penting sih. Kalau nggak gitu nggak ada support system yang buat kamu sambat-sambat gitu kan nggak ada. Nah jadi cari teman yang banyak, kamu bisa cerita sama orang yang tepat. Terus kamu kerjakan tugasnya sama temenmu atau apa gitu kan, atau cari suasana yang lain, misalnya kamu kerja di kafe atau kerja di Starbucks, lagi ada promo misalnya Tumbler Day. Oh ya BTW Starbucks ada promo loh guys, sampai tanggal 30 November, lihat di itu ya, apa namanya aplikasi Starbucks ada. Nah, kalau kalian kerja di Starbucks itu pasti lebih happy gitu, karena bawaannya kan nggak terlalu sumpek. Misalnya kalau kalian kerja di kamar itu kan sumpek kayak ya tembok, itu kan bosen. Kerja di luar mungkin cari suasana lain, kerja sama teman, kerja di perpustakaan. Nah, di kampus ada perpustakaan, sama ada tempat-tempat di mana kalian bisa kumpul sama teman-teman, namanya Students Lounge. Jadi kalian bisa di situ buat melepaskan penat. Sama kalau misalnya kalian udah selesai, pastikan kalian memberikan diri kalian reward yang cukup. Misalkan suka nonton film ya, setelah tugasnya selesai kalian nonton film kayak gitu. Jadi kayak wah aku harus selesaikan tugas ini biar aku bisa nonton film kayak gitu. Jadi kalian lebih semangat untuk mengerjakan tugas kayak gitu sih. Nah kalau dulu aku sebenarnya nonton film dulu baru kerja tugas. Nah itu bikin tugasnya nggak selesai. Nah jadi kalau tips dari aku mending kalian kerja tugas dulu dengan motivasi
nonton film. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah kayak aku aja, karena biasanya ya aku tahu lah pasti kayak malas nanti aja dulu. Kalian nonton dulu bentar, sudah 1 episode, terus kan kepo kan. Ya udah kan kerjakan tugas dulu biar kalian punya semangat. Wih, aku pengen tahu nih episode 2 ini apa nih. Nah, kalian kerjakan tugas, terus kalian motivasi diri biar kalian bisa cepat nonton si episode 2-nya. Kayak begitu, Mita. Oke, berarti lebih ke cari pengalihan juga ya Kak, biar tetap happy walaupun banyak tugas. Oke, terima kasih Kak Yunika. Lalu lanjut ke pertanyaan 2 terakhir untuk sore hari ini dari Kak Marsha. Mungkin dari Kak Angel dan juga untuk Kak Yunika juga aja nggak apa-apa dijawab, yaitu gimana sih cara ngatur waktu pas ada jadwal kuliah dan misalnya ada organisasi tabrakan, atau istilahnya gimana cara ngatur waktu saat kuliah sedangkan ikut organisasi seperti itu. Mungkin dari Kak Angelin. Baik Kak, jadi kayaknya karena kita dua-duanya juga ikut organisasi ya Kak, Yunika juga, dan menurut saya sih untuk atur waktu ya tadi ya, atur waktu biar nggak tabrakan kan ya. Menurut saya sih itu kita harus tahu prioritas kita yang mana dulu sih, karena kan organisasi itu walaupun tugasnya banyak, dia nggak gila-gilaan juga kok. Dia kasih kita deadline kok, nggak mungkin kita hari ini dikasih tugas besok kamu kumpul ya, padahal job desk-nya banyak banget, nggak mungkin kayak gitu juga. Dan menurut saya sih kalau misalnya cari tahu deadline-nya mana dulu sih yang benar-benar lagi udah mau kumpul, misalnya tugas besok organisasi masih ada lusa kayak gitu kan. Nah, kita selesaikan tugas kita dulu. Nah, habis itu ada beberapa pekerjaan PR kalau di sekolah itu yang kita kerjain tuh lebih enak kalau bareng teman. Itu nanti misalnya gini loh, bagi-bagi jatlah temannya kerja nomor berapa, kita nomor berapa gitu loh. Karena nggak bisa bilang juga kalau misalnya kita bisa kerjain semuanya sendiri, apalagi kalau misalnya organisasi lagi hektik banget, kalau misalnya lagi mau buat event kan itu hektik banget kan. Jadi menurut saya sih bagi-bagi tugas juga itu juga pilihan yang bagus sih. Tapi kan dengan catatan tuh semua bagi rata. Jadi kamu ada kerja juga, teman kamu ada kerja juga kayak gitu sih. Menurut saya ngatur waktunya itu dengan cara kamu cari tahu prioritas kamu yang mana dulu, ini penting banget sih. Deadline-nya yang mana dulu, dan yang kedua tuh sebisa mungkin kerjakan itu dengan teman kalau misalnya memungkinkan untuk tugas yang bisa bagi-bagi dengan teman. Soalnya kan ada beberapa tugas yang lebih enak kerja sendiri, tapi ada yang dengan teman itu lebih santai kayak gitu sih Kak. Oke, berarti lebih ke ngerjakan bareng teman gitu ya Kak. Baik, terima kasih Kak Angel. Kalau Kak Yunika nih Kak, Kakak kan tadi juga sering ikut rapat-rapat gitu ya Kak, organisasi. Gimana sih Kak cara bagi waktunya organisasi dan berkuliah? Nah, paling penting itu adalah kalian tahu prioritasnya. Kalian kuliah itu untuk belajar atau untuk ikut panitia? Nah, kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian tahu kalau misalnya ada kegiatan bentrok, mana yang harus didahulukan tuh. Nah, jadi kalau misalnya dulu aku tuh banyak ikut panitia sih sebenarnya, kayak harus ngurusi hima-hima di bawahku. Jadi kalau misalnya kalian tahu hima ya, organisasi prodi itu ada di atasnya lagi, namanya organisasi fakultas. Nah, aku dulu ikut organisasi fakultas ini di mana di atas hima-hima itu tadi, atau organisasi prodi itu tadi. Nah, di mana yang tak urusi pasti lebih banyak daripada hima-hima ini, karena aku harus megang beberapa hima di bawahku kayak gitu kan. Nah, jadi aku selalu lihat kalau misalnya memang aku ada rapat tapi aku ada kuliah, ya pasti kuliahku yang tak dahulukan, dan pasti orang-orang bakal mengerti. Kamu bisa tinggal bilang aja, sorry ya, aku ada kuliah jam segini, bisa diundur rapatnya atau bisakah diubah harinya atau seperti apa? Karena orang-orang itu pasti sudah tahu kalau misalnya mereka tuh kuliah itu bukan untuk organisasi, tapi mereka kuliah itu adalah untuk belajar. Jadi pastikan kamu paham betul konsep itu dan kamu laksanakan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ngajak rapat tapi kamu punya kelas, jangan kelasnya ditinggal, rugi ya kan. Kamu bayar kuliah itu buat belajarnya, bukan buat organisasinya. Meskipun kamu ikut organisasi, kegiatan-kegiatan itu juga sebenarnya ada uang yang harus kamu keluarkan. Tapi kan yang utama adalah yang kamu pelajari. Jadi pastikan kamu ikuti kelasnya dulu, baru kamu ikut kegiatan-kegiatannya setelah selesai kegiatan kuliah yang merupakan prioritas utama kamu kayak gitu. Oke, berarti lebih milih prioritas ya Kak ya, prioritas utamanya apa gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Yunika. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Samuel Wijaya. Mau tanya buat Kak Yunika nih Kak, gimana caranya biar bisa dapat project-project script writing gitu? Soalnya calon istri saya kebetulan anak sastra Inggris. Waduh, nih udah calon istri saya nih Kak Samuel. Oke, mungkin dari Kak Yunika dipersilakan untuk dijawab Kak. Oke, jadi dapat project script writing itu ya tentu saja karena itu dalam bentuk narasi untuk iklan ya, pasti dapatnya tuh dari branding agency. Jadi mungkin bisa meng-approach
branding agency untuk menanyakan apakah butuh scriptwriter kayak gitu untuk project-project videonya, karena aku bisa bikin kayak gitu ya. Jadi bisa ke branding agency atau ke production house. Jadi kalian bisa approach duluan, kayak menawarkan diri, saya ini adalah scriptwriter gitu ya kan. Saya bisa handle penulisan skrip untuk perusahaan Anda misalnya kayak gitu. Kalian bisa DM di IG atau kalau misalnya dia cantumin email mungkin bisa di email. Nah, itu untuk dapetin project-nya. Atau kalau ada teman-teman kalian yang punya project, ya mungkin bisa ya ajak collab lah kayak gitu. Dan juga pastikan kalian ini ya apa namanya dari Instagram kalian itu sudah ada brandingnya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat Instagramku dan mau follow boleh banget nih. Jadi kalian lihat di Instagramku itu ada di depannya itu ada namanya itu scriptwriter kayak gitu. Nah dari nama Instagram itu kemarin aku dapat 3 tawaran buat script writing. Jadi satunya tuh dari yang BUMN tadi, satunya lagi dari Production House di Jakarta untuk International Conference di Bali, satunya lagi itu dari WeTV yang dia tuh lagi nyari scriptwriter untuk salah satu seriesnya dia. Jadi dia mau bikin series dan dia nyari scriptwriternya kayak gitu. Jadi pastikan kalian punya branding diri kalian sendiri ya. Jadi kalian memberitahu orang kalau kalian tuh bisa nulis skrip gitu, nggak cuman kayak oh iya dalam hati gitu kayak aku bisa kok. Jadi misalnya ada orang tanya baru kayak oh iya aku bisa kayak gitu. Jangan kayak gitu karena kalau orang di sosial media dia nggak akan kenal kamu kecuali kamu itu adalah influencer gitu kan. Jadi kalian tulis aja scriptwriter karena kemarin itu aku belajar itu karena aku butuh voice over talent dan aku nyari di Instagram. Cari aja voice over talent gitu. Nah, ketemu sama orang ini. Jadi dengan kamu nulis kayak gitu sebelum namamu, nah itu bisa nambahin branding diri kamu sendiri kayak gitu, personal brandingmu gitu. Ya gitu Kak Samuel. Mungkin bisa disaranin ke calon istrinya buat nge-approach itu ya tadi. Iya betul Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak Samuel. Langsung disampaikan nih ke calon istrinya gimana sih caranya, yaitu dibikin Instagramnya, diperkenalkan gitu ya Kak. Jadi lebih ke branding juga dirinya kalau memang diri itu adalah seorang scriptwriter. Oke, kita langsung ke mantap nih Kak katanya Kak Samuel. Baik, terima kasih Kak Samuel. Langsung ke pertanyaan terakhir. Jadi di sini dari Kak Fajrudin. Di sini mungkin aku sedikit ringkas saja ya pertanyaannya. Yaitu terkait gimana sih untuk memberikan logat atau aksen speaking yang paling cocok digunakan untuk dunia kerja. Jadi di sini posisinya Kak Fajrudin ini takut kalau misalnya logatnya itu dinilai salah saat berbicara dengan lawan bisnisnya seperti itu Kak. Mungkin dari Kak Angelin terlebih dahulu dipersilakan. Oh, oke Kak. Jadi kalau menurut saya logat sebenarnya mereka pasti ngerti juga sih karena logat yang benar ya menurut saya bahasa Mandarin ya semakin kita belajar bakal semakin baik. Karena menurut saya nggak ada logat yang pasti buat kalau misalnya kita nih bayar atau kita mau kerja di perusahaan, kita harus logatnya kayak gini. Kalau kita mahasiswa logatnya kayak gini, kayaknya nggak apa-apa sih. Karena menurut saya nggak ada patokan mati karena bahasa Mandarin itu cuma pakai nada. Kalau misalnya kalian mau patokin logat kalian untuk biar sangat tepat, itu mungkin kalian bisa dengar drama Mandarin. Itu mereka kan pakai bahasa Mandarin yang benar-benar bahasa Mandarin tanpa campuran logat lain. Karena di bahasa Mandarin juga sebenarnya ada bahasa Guangdonghua, ada bahasa-bahasa lain yang sebenarnya itu tuh nggak pure Mandarin, udah kecampur sama bahasa daerah mereka sendiri. Jadi menurut saya sih, kalau kamu merasa logatnya mau gimana itu sebenarnya nggak ada aturan bakunya, lebih ke belajar terus saja dan coba bandingkan logat kamu dengan logat di drama bahasa Mandarin. Menurut saya sih kayak gitu Kak, karena menurut saya banyak juga yang sebenarnya kita udah kerja dengan perusahaan China kayak gitu, logatnya juga yang bukan sangat perfect, tapi mereka at least mereka tahu kita ngomong apa gitu loh. Jadi itu bukan big deal banget, tapi emang kalau misalnya bisa kita harus kembangkan terus dan kita bandingkan dengan drama Mandarin aja. Menurut saya gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Angel. Jadi bisa dari Kak Fajrudin, jadi untuk tetap dilatih aja untuk logatnya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya berbicara itu tidak terlalu terlihat gitu ya Kak kalau awal-awal, tapi tetap harus dikembangkan. Baik, terima kasih Kak Angel. Kalau dari Kak Yunike Kak, kira-kira ada nggak sih Kak kalau lagi ngomong bahasa Inggris untuk lawan bisnis gitu, apalagi untuk logat-logat gitu Kak? Oke, kalau logat-logat ini tuh pembicaraan yang cukup menarik dan juga agak sensitif ya, karena banyak orang yang menganggap, oh aku harus berbicara American English atau aku harus berbicara British English gitu kan, karena native speaker-nya memang dari sana. Tapi sebenarnya aku nggak setuju dengan pandangan itu, karena apa ya,
kalau misalnya kamu ngomong seperti itu, kamu harus melihat fakta di mana Inggris itu adalah lingua franca, di mana banyak orang yang native language-nya itu bukan bahasa Inggris, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, gitu. Jadi accent atau dialek itu adalah sesuatu yang normal, dan itu pasti setiap orang itu akan berbeda. Jadi menurutku itu tidak penting untuk kamu tuh punya accent yang sesuai dengan American atau British accent, tapi yang penting itu adalah pronunciation-nya yang paling penting. Jadi kamu tuh ngomong harus jelas, clear. Ya, pronounce it clearly, bukan pronounce it like British. Nggak ada kan orang ngajar bahasa Inggris. Pronounce it Britishly, no, clearly. Nah, it is the most important. So people can understand what you said. Gitu kan. Jadi orang itu bisa grasp kamu tuh ngomong apa sih? Gitu. Dan yang paling penting selain kamu ngomong clearly adalah structure of your sentence. Gitu loh. Jadi kamu ngomong tapi kamu ngomongnya kayak I want a glass of water, tapi kamu ngomongnya kayak water glass of kayak gitu kan orang nggak ngerti gitu kan. Jadi yang penting adalah structure-nya dan juga pronunciation-nya. Do you deliver it clearly or not? Karena orang dari American atau dari British meskipun American or British people, kalau misalnya kalian ngomong dengan accent kalian sendiri, yang penting kalian ngomongnya jelas, mereka pasti ngerti. Nggak harus kalian ngomong a glass of water atau apa, nggak usah belajar accent itu nggak penting. Belajarlah kamu bisa pronounce itu dengan benar. Ngomong fire jangan jadi fire. Nah, kalau misalnya kayak gitu itu bukan karena accent, itu karena pronunciation. Kayak gitu. Jadi highlight pronunciation-nya bukan accent-nya. Kayak gitu dari aku. Oke, waduh, terima kasih banyak nih Kak, ilmu baru ya. Jadi highlight pronunciation-nya bukan aksen atau logatnya. Oke, baik, terima kasih Kak Yunika dan juga Kak Angel atas jawabannya. Semoga Kak Fajrudin sudah menjawab ya pertanyaannya tadi. Oke, baik, dikarenakan waktunya juga sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, mungkin untuk sesi Q&A-nya sudah dicukupkan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung menuju nih ke Instagram-nya Kak Yunika atau Instagram-nya Kak Angel. Tadi kan sudah ditampilkan ya untuk username-nya gitu. Oke, lanjut aja kita ke acara selanjutnya. Jadi di sini dari kampusku akan ada sedikit sedikit penjelasan nih untuk teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Oke, baik. Nah, di sini kita akan ada promosi tentang konsultasi jurusan yang akan kita laksanakan di bulan November ini. Jadi teman-teman dan kakak-kakak di sini selain bahasa Mandarin dan juga sastra Inggris, kampusku juga punya banyak sekali jurusan yang akan dijelaskan nih di kampusku. Jadi teman-teman kakak-kakak yang memiliki adik yang ingin berkuliah ataupun teman-temannya yang ingin lanjut perkuliahan yang lain bisa langsung nih dilihat di sini ada beberapa jadwalnya dan harganya hanya 15.000 dalam satu kali pertemuan. Atau mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa langsung ke Instagram kita di @kampusku. Oke, bisa langsung selanjutnya. Nah ya ini mungkin lebih jelasnya ya untuk jadwal-jadwalnya. Dan di sini ada beberapa ketentuan yaitu yang kita highlight adalah pendaftaran yang maksimal H-1, lalu juga tidak boleh memilih lebih dari satu jadwal, dan juga ada beberapa ketentuan-ketentuan lain. Oke, nah di sini juga kita ada sedikit promosi nih untuk teman-teman kakak-kakak yang tertarik di bidang digital marketing. Jadi di sini ada bootcamp digital marketing for social media dengan harga hanya 34.000 saja. Teman-teman dan kakak-kakak bisa mengikuti 2 bootcamp, yaitu di hari pertama dan hari kedua. Yang akan didapatkan yang pasti banyak sekali materi tentang digital marketing for social media dengan harga 34.000 tadi ya. Lalu juga pendaftaran bisa langsung di kampusku.id. Oke, untuk selanjutnya juga akan ada materi terkait dengan podcast. Di sini akan ada bootcamp podcast dengan harga 34.000 saja. Juga teman-teman bisa mengikuti 2 kali sesi, yaitu sesi yang pertama terkait dengan podcast, cara menentukan topik dan judul podcast yang menarik. Lalu yang hari kedua juga lebih dalam lagi tentunya, dengan pemateri yang sangat luar biasa juga. Oke, dan selanjutnya kita juga akan ada bootcamp tentang coding untuk teman-teman kakak-kakak yang pengen tahu lebih dalam terkait dengan website, untuk bagaimana cara bikin website yang baik dan coding-codingnya. Itu ada juga dari kami, ada free dan juga yang paid, yaitu di tanggal 22 dan tanggal 24. Pendaftarannya juga langsung di web kami, kampusku.id. Oke, nah ini dia tadi mungkin kolom chat pribadi aku agak rame ya, karena nanya absensi. Jadi di sini teman-teman dan kakak-kakak bisa langsung absensi dan mengisi feedback formnya.
Di sini bisa diakses di link. Oke, bisa langsung diakses ya teman-teman dan kakak-kakak untuk mengakses absensinya. Nah, sudah dikirimkan juga oleh Kak Dion. Terima kasih Kak Dion di kolom chat. Dan sambil menunggu teman-teman dan kakak-kakak mengisi feedback formnya, kita pengen foto bareng dulu ya untuk teman-teman dan kakak-kakak bisa on kamera sebentar. Kita akan ada dokumentasi sebentar dan akan diupload nih di Instagramnya kampusku. Silakan untuk kakak-kakak dan teman-teman yang belum ada halangan untuk on kamera terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman dan kakak-kakak, mungkin ada yang bisa on kamera, dipersilakan untuk on kamera. Ayo dong, mau lihat loh wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya nih mana ini? Waduh, ini Kak Yunike udah pengen lihat nih. Dari tadi Kak Yunike juga udah jelasin tentang sastra Inggris nih, jadi pengen tahu banget nih peserta-pesertanya yang tertarik di sastra Inggris dan bahasa Mandarin dari Kak Angelin tadi. Oke. Waduh, kayaknya baru beberapa aja nih yang on kamera. Mungkin yang lainnya apa? Mungkin ada kendala gitu ya, Kak. Kita bisa langsung aja ya, langsung kita dokumentasikan sambil menunggu teman-teman dan kakak-kakak yang lain yang ingin on kamera. Mungkin untuk dokumentasinya bisa Kak Dion ya? Kak Tiwi. Oh, salah. Ya, maaf Kak Tiwi. Dipersilakan Kak Tiwi. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua ya, lagi ya. K for kampusku. 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Tiwi. Oke, nah karena kita juga sudah dokumentasi, sudah link feedback-nya juga sudah kita berikan ya. Jadi kita sudah menuju di penghujung acara pada sore hari ini. Sebelum benar-benar ditutup, aku persilakan kepada Kak Angel atau Kak Yunike untuk memberikan mungkin kata-kata atau pesan-pesan terakhir untuk kami di sini, para kampuser. Dari Kak Angelin, dipersilakan Kak, mungkin ada pesan-pesan terakhirnya. Oke Kak, jadi kalau dari saya, kita terserah mau ambil jurusan apapun, mau itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kita harus tahu minat kita dulu dan kita harus konsisten. Soalnya semua jurusan pasti ada susahnya. Kalau mau cari jurusan yang gampang, paling gampang aja deh. Aku nggak mau yang rempong, aku mau yang gampang aja, itu nggak ada. Karena semua jurusan tuh di tengah-tengahnya pasti ada yang susah. Jadi menurut saya, kalau kalian mau pilih jurusan, kalian harus tahu minat kalian dan di bahasa Mandarin itu menyenangkan banget dan prospek kerjanya juga luas banget. Bisa jadi penerjemah, bisa jadi Mandarin speaker, tour guide dan lain-lain dan masih banyak lagi. Jadi menurut saya Mandarin itu menarik juga. Kalau misalnya kalian sangat tertarik untuk belajar, kalian juga bisa mungkin coba ambil free class sama saya atau kalian bisa lihat-lihat di mana di tempat kalian tinggal sekarang ada nggak jurusan bahasa Mandarin atau les bahasa Mandarin yang benar-benar menarik perhatian kalian kayak itu. Jadi menurut saya sih kalau belajar bahasa Mandarin itu nggak rugi sama sekali. Belajar bahasa nggak ada yang rugi kok, karena itu pasti kepakai ilmunya. Jadi menurut saya intinya kalian cari tahu minat kalian, dan kalau mau tanya tentang seputar bahasa Mandarin bisa banget untuk DM saya di Instagram segala macam. Saya juga welcome banget buat jawab ke kalian. Jadi intinya itu tahu minat kalian dulu sih. Habis itu bahasa Mandarin juga seru, kalau kalian mau belajar itu menarik banget. Begitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Angel untuk feedback-nya dari kami terakhir tadi ya. Oke, dari Kak Yunike Kak, mungkin ada feedback atau pesan-pesan untuk teman-teman di sini, dipersilakan Kak. Oke, pesan-pesanku sebelum kalian menginjak ke jenjang kuliah, please think first about what you wanna be from now, ya. Karena waktu kalian itu nggak lama, kalian harus pikirkan dengan baik. Aku sudah tahu aku mau jadi apa itu sejak aku kelas 2 SMA. Aku sudah tahu aku mau jadi guru, so I decide my path. Jadi aku sudah tahu aku mau kemana selanjutnya, kayak gitu. Jadi jangan pernah mikir, aku masih muda, aku nggak perlu mikir sekarang. Think now, while you can, ya. Think now while you can, kayak gitu. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlalu cepat, ya. Nggak ada kata terlalu cepat. Kalau misalnya kalian bisa mikirin sekarang, kenapa enggak? Kenapa harus nunggu besok, gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu, oh hari ini aku sudah tahu aku mau jadi ini, and you are committed to do that. Nah, itu akan lebih memperjelas dan mempercepat langkah kalian untuk mengejar mimpi kalian, kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, aku juga welcome banget. Kalian bisa
chat aku di Instagram, nanti aku baca. Semoga nggak ketumpuk ya. Karena aku jarang buka request, makanya follow dulu. Misalnya follow langsung masuk nggak sih kalau nggak salah? Iya, betul. Baik, terima kasih Kak Yunike. Jadi teman-teman dipersilakan ya untuk kalau mau tanya-tanya ke Instagram Kak Yunike dan juga Instagramnya Kak Angelin. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Angelin dan juga Kak Yunike selaku pemateri bedah jurusan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak atas waktunya dan juga ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sini semuanya. Baik, karena waktunya juga sudah di penghujung acara, sebelum aku menutup acara pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat dikutkan. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Yunike dan Kak Angelin, juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih.